What's up cuy? Balik lagi bersama saya Admin A di channel Info Terbaru Serba Serbi. Di video kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau yang sering disingkat dengan CPNS yang sebentar lagi akan dibuka. Dari tahun ke tahun, pelaksanaan tes CPNS mengalami perkembangan. Sejak tahun 2013, tes CPNS diselenggarakan secara komputerisasi atau biasa disebut dengan CAT atau Computer Assisted Test. Computer Assisted Test atau CAT adalah suatu metode seleksi atau tes dengan menggunakan komputer. Dengan metode CAT, peserta dapat langsung mengetahui kemungkinan peserta tersebut lolos atau tidak ke tahap selanjutnya. Karena dengan metode CAT, skor peserta dapat diketahui langsung setelah ujian dilaksanakan. Nah cuy, bagi kalian yang berencana untuk daftar CPNS tahun 2021 mendatang, kalian harus tahu dulu nih alurnya. Di sini, kita akan share informasi mengenai jenis dan beberapa tahapan seleksi yang ada di tes CPNS dari referensi CPNS tahun 2019. Yang pertama, kita harus tahu jenis alur rekrutmennya. Jenis jalur rekrutmennya ada dua. Yang pertama ada jalur umum, yaitu jalur yang biasa digunakan oleh orang biasa pada umumnya. Dan yang kedua ada jalur khusus. Jalur khusus ini dibagi menjadi 6 kategori. Jalur khusus yang pertama ada penyandang disabilitas. Jalur disabilitas ditujukan bagi para penyandang disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter yang menerangkan jenis atau tingkat disabilitasnya. Pada instansi pemerintah pusat diperlukan paling sedikit 2% dan 1% di instansi pemerintah daerah dari total formasi yang dibutuhkan. Jalur khusus yang kedua ada putra-putri Papua dan Papua Barat. Jalur ini ditujukan bagi para peserta CPNS yang merupakan keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak, dan ibu yang asli Papua. Surat keterangan atau keturunan Papua atau Papua Barat dibuktikan dengan akte kelahiran dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Jalur khusus yang ketiga ada lulusan terbaik atau cum laude. Jalur ini ditujukan untuk lulusan terbaik berpredikat cum laude dari perguruan tinggi terakreditasi A. Alokasi pendaftaran jalur khusus cum laude pada instansi pusat dialokasikan paling sedikit 10% dari total formasi yang diperlukan. Sementara alokasi pendaftaran jalur cum laude pada instansi daerah dialokasikan paling banyak 5% dari total formasi yang diperlukan. Jalur khusus yang keempat ada diaspora. Jalur ini dikhususkan untuk WNI yang tinggal di luar negeri dan memiliki paspor Indonesia. Mereka yang bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya serta dapat dibuktikan dengan surat rekomendasi dan bekerja minimal 2 tahun di tempat yang bersangkutan bisa mendaftar CPNS. Jalur khusus yang kelima ada olahragawan berprestasi internasional. Prestasi nyata seperti olahragawan berprestasi internasional yang dibuktikan dengan medali untuk penyelenggaraan pekan olahraga dengan syarat seperti berikut. Jalur khusus yang keenam ada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ex tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi persyaratan. Jalur ini diperuntukkan bagi ex tenaga honorer kategori 2 sebagai pendidik atau tenaga kesehatan dengan persyaratan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan PP Nomor 56 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bagi tenaga pendidik serta Undang-Undang 36 Tahun 2014 bagi tenaga kesehatan. Nah, setelah kalian tahu jalur rekrutmennya, yang kedua yang harus kalian ketahui adalah syarat pendaftarannya. Syarat pendaftaran untuk kalian mengikuti tes CPNS adalah minimal usia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Tidak pernah diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil, TNI, dan polisi. Tidak memiliki status sebagai CPNS, PNS, TNI, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan catatan, pidana penjara tersebut selama 2 tahun atau lebih. Sehat jasmani dan rohani,
memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, bukan anggota atau pengurus partai politik. Bersedia ditempatkan sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri. Kemudian setelah kalian tahu apa saja persyaratannya, kalian harus mempersiapkan berkas-berkasnya yang harus dan wajib kalian persiapkan mulai dari sekarang untuk pendaftaran CPNS di tahun 2021 mendatang. Yang pertama, ada kartu tanda penduduk atau KTP asli. Kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, pas foto. Yang keempat, swafoto atau selfie. Kemudian ada ijazah asli, transkrip nilai asli, surat lamaran, dan surat pernyataan. Kemudian setelah kalian tahu apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan, maka selanjutnya kita akan membahas tahapan seleksinya. Di tes CPNS terdapat beberapa tahapan seleksi yang harus kalian ikuti dan tentunya harus lolos di setiap tahapan-tahapannya jika kalian ingin menjadi PNS. Yang pertama ada seleksi administrasi. Kalian bisa daftar online di web resminya di sscn.bkn.go.id. Kemudian kalian upload dokumen. Setelah upload dokumen tersebut akan diverifikasi oleh pusat dan jika kalian lolos, maka akan verifikasi berkas aslinya. Pastikan sebelum kalian melamar, kalian harus melamar sesuai dengan lulusan dan lowongan yang kalian lamar. Misalnya, jika kalian melamar lowongan di Mendikbud, maka sesuaikan dengan lulusan yang menjadi persyaratannya, seperti minimal pendidikannya apa, usianya berapa, dan yang lain-lainnya. Jika kalian lolos seleksi administrasi, maka akan lanjut ke seleksi yang kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. SKD ini, seperti yang tadi kita sebutkan di awal, tes CPNS ini menggunakan CAT atau Computer Assisted Test. Jadi, kalian mengerjakan soalnya dengan menggunakan komputer dengan waktu yang telah ditentukan. Seleksi SKD ini meliputi tes wawasan kebangsaan atau disingkat dengan TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan tes kepribadian atau TKP. Tes wawasan kebangsaan atau TWK. TWK di sini materinya meliputi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tes intelijensia umum atau TIU biasanya meliputi kemampuan verbal, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Meliputi juga kemampuan numerik, yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka tersebut. Sebelumnya kita telah membuat beberapa video tentang tes intelijensi umum meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik, berpikir logis, dan berpikir analitis. Kalian bisa cek di kolom deskripsi dan juga di link di atas ya. Kemudian ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Jika kalian telah melakukan tes SKD dan dinyatakan lolos, maka tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB. SKB ini setiap instansinya berbeda-beda. Jadi misalkan kalian melamar di formasi pendidikan, maka kalian akan dites tentang pendidikan. Jika kalian mendaftar di formasi kesehatan, maka kalian akan tes kesehatan. Dalam SKB ini terdiri dari beberapa tahap lagi, yaitu tes substansi bidang, psikotes, wawancara, dan tes keterampilan. Kemudian setelah seleksi kompetensi bidang, ada integrasi nilai. Jadi, integrasi nilai ini adalah untuk menentukan apakah kalian lolos atau tidak ke tahapan berikutnya dengan menggabungkan bobot nilai dari SKD dan SKB. Bobot nilai dari SKD adalah 40%. Sedangkan bobot nilai dari seleksi kompetensi bidang atau SKB adalah 60%. Jika kalian memenuhi persyaratan dan lulus setelah integrasi nilai, tahapan berikutnya adalah pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan bisa kalian cek melalui website masing-masing kementerian. Setelah dinyatakan lulus, kalian akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemberkasan. Dalam pemberkasan ini, kalian membawa persyaratan-persyaratan yang wajib dilengkapi. Selain persyaratan yang diseleksi administrasi, yaitu seperti SKCK, surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain, surat tidak terlibat partai politik, surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja, surat keterangan sehat, dan surat bebas narkoba.
Ada tips nih untuk kalian ketika mengikuti tes CPNS nanti. Jika kalian telah selesai mengikuti tes CAT, segeralah persiapkan diri untuk tahapan tes berikutnya tanpa menunggu pengumuman hasil tes CAT. Karena biasanya tahapan tes berikutnya adalah tes kompetensi bidang, psikotes, dan wawancara. Soal-soal tes kompetensi bidang biasanya berbeda-beda tergantung kementerian lembaga yang kalian lamar, seperti yang kita bahas tadi. Sedangkan untuk psikotes, soal yang selalu muncul adalah tes menggambar orang, tes melanjutkan gambar, serta tes koran. Meskipun kelihatan mudah, namun tidak boleh kita remehkan karena tes tersebut selalu menggugurkan banyak peserta tes. Waktu yang tersedia sangat terbatas cuy. Misalnya untuk tes menggambar orang dan pohon hanya 5 menit. Jika kita kurang berlatih, dipastikan hasilnya akan kacau balau sehingga tidak bisa lulus. Setelah kita tahu tahapan-tahapannya, kita bisa mulai belajar dari sekarang karena masih ada banyak waktu sampai bulan April mendatang. Ada sedikit tips belajar untuk kalian nih cuy, agar bisa mempersiapkan tes CPNS tahun 2021. Yuk kita simak. Pertama, jadwalkan belajar yang konsisten, tetapi kalian jangan sampai terlalu memforsir diri ya, bisa jadi nanti kalian capek sendiri pas baru mulai. Kedua, alokasikan minimal 3 hari dalam 1 minggu untuk belajar dengan waktu luang kalian. Kalian wajib tentukan nih waktunya, supaya lebih terjadwal dan kalian bisa mengikuti jadwal yang kalian buat. Ketiga, belajar senyaman mungkin. Alokasikan sekitar 15-30 menit. Keempat, variasikan tiap minggunya untuk belajar. Misalnya, minggu ini belajar TIU, kemudian minggu depannya belajar TWK, dan minggu depannya lagi belajar TKP. Agar kalian tidak bosan, serta lebih terarah setiap minggunya mau belajar apa saja. Kelima, terapkan cara belajar ini di bulan pertama ya cuy, dan kalian bisa tingkatkan lagi intensitas atau waktunya di bulan berikutnya. Yang keenam, buat catatan sendiri mengenai hal-hal yang sudah kalian pelajari. Utamanya untuk tes TIU harus kalian barengi dengan prakteknya ya, jangan hanya membaca. Nah, itu dia beberapa info mengenai tes CPNS 2021 mendatang dan juga beberapa tips belajar yang bisa kalian praktekkan. Kalian juga bisa cek channel kita, juga banyak tutorial-tutorial tentang mengerjakan tes. Tidak jauh berbeda dengan tes CPNS. Jadi kalian bisa mencoba untuk belajar dulu dari tutorial-tutorial yang telah kita berikan di channel ini. Kalian bisa cek di link deskripsi ya. Atau kalian juga bisa cek di playlist kita, yaitu di tutorial tes kerja. Nantikan video-video selanjutnya mengenai pendaftaran CPNS 2021. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga sukses, and see you!